Beliau lanjutkan, jangan berdiskusi dengan siapapun yang Anda dapat kalahkan argumentasinya, tapi tidak dapat kalahkan kepala batunya. Ya, kepala batu tidak mau ini, tidak usah diskusi, habis waktu Anda. Ini saya pernah kemukakan, terus saya dihujat banyak orang. Saya katakan begini, Al-Quran memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada non-muslim, orang musyrik, inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Boleh jadi kami yang benar, boleh jadi Anda yang benar. Waktu saya kemukakan itu ada di YouTube segala. Oh, itu salah Pak Quraisy itu. Inna dina indallahil Islam. Betul, inna dina indallahil Islam, tapi itu sikap ke dalam. Ketika Anda keluar, tidak perlu Anda katakan hanya Islam yang benar, Kristen pasti salah, Yahudi pasti salah. Serahkan pada Tuhan. Bedanya ilmuwan dengan politisi itu ada beberapa. Yang pertama, ilmuwan boleh salah tapi tidak boleh bohong. Politisi boleh bohong, tidak boleh salah. Ya kan? Politisi setiap saat berpotensi dapat lawan. Ilmuwan setiap saat berpotensi dapat teman. Mau pilih yang mana? Nah, silahkan. Politisi berkesempatan untuk meraih keuntungan materi yang banyak. Ilmuwan belum tentu. Jadi beda. Justru kalau ukhuwah itu diartikan dengan persamaan, seringkali orang bertengkar karena mereka sama. Sama-sama Indonesia, tapi yang satu miskin, satu kaya. Nah itu terus kemudian jurangnya itu akan menjadi masalah. Sama-sama masuk UGM, tapi yang satu dapat bagian, satu tidak misalnya. Itu lalu akan jadi sumber masalah. Dan bahkan seringkali pertengkaran antar saudara, itu pertengkaran yang bisa lebih hebat. Menambahi pertanyaan dari para mahasiswa tadi. Silakan Pak Quraisy. Diskusi. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kita berdiskusi dengan pihak lain. Yang pertama, masing-masing ingin mendapatkan kebenaran, bukan kemenangan. Kalau Anda masuk diskusi mau cari menang, itu tidak berakhir. Mencari kebenaran. Karena kita ingin mencari kebenaran, maka siapapun yang menemukannya dan menyampaikannya kepada kita, pasti kita akan terima dengan legowo. Itu satu. Saya kembali lagi nanti. Yang kedua, karena Anda ingin mencari kebenaran, jangan lagi berdiskusi menyangkut kebenaran yang Anda sudah yakini menghadapi orang yang telah meyakini kebenaran yang lain yang berbeda dengan Anda. Itu tidak akan ketemu itu. Kalau dalam agama, jangan berdiskusi tentang akidah. Akidah itu keyakinan. Agama lain punya akidahnya. Mau diskusi? Tidak. Kalau mau cari kebenaran, oke. Itu satu. Ada nasihat singkat Imam Syafi'i. Beliau berkata, saya tidak berdiskusi dengan seseorang kecuali saya tidak peduli siapa yang mengemukakan kebenaran itu. Apakah dia atau saya. Dan beliau lanjutkan, jangan berdiskusi dengan siapapun yang Anda dapat kalahkan argumentasinya, tapi tidak dapat kalahkan kepala batunya. Ya, kepala batu. Tidak mau ini, tidak usah diskusi. Habis waktu Anda. Jadi saya kira itu pilih-pilihlah. Kita diskusi, cari kebenaran dan sebagainya. Itu satu yang saya ingin kemukakan dalam konteks ini. Iya.
Yang kedua tadi ada soal kuat tidak kuat ya. Atau sebelum sampai ke sana lagi, saya ingin berkata begini. Ada orang sudah percaya kebenaran. Saya juga sudah percaya kebenaran menurut versi saya, menurut versi dia. Kita tidak diskusikan, tetapi kita bisa bertemu. Bagaimana bertemu? Al-Quran mengajarkan. Ini saya pernah kemukakan, terus saya dihujat banyak orang. Saya katakan begini. Al-Quran memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada non-muslim, orang musyrik, inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Boleh jadi kami yang benar, boleh jadi Anda yang benar. Ya toh? Kan masih. Qul, sampaikan, Tuhan akan menghipun kita di hari kemudian. Dia yang menentukan. Tuhan tidak akan bertanya pada saya tentang apa yang kalian perbuat. Tuhan juga tidak akan bertanya kepada Anda tentang dosa-dosa saya. Coba lihat, dia katakan dosa buat dirinya. Jadi kita tidak usah putuskan, serahkan pada Tuhan. Waktu saya kemukakan itu ada di YouTube segala. Oh itu salah Pak Quraisy itu. Inna dina indallahil Islam. Betul, inna dina indallahil Islam, tapi itu sikap ke dalam. Ketika Anda keluar, tidak perlu Anda katakan hanya Islam yang benar, Kristen pasti salah, Yahudi pasti salah. Serahkan pada Tuhan. Nah, itu kita aman kita itu. Itu satu. Yang kedua yang saya ingin bicara tentang kuat ini. Tadi kan katanya memihak yang kuat. Bagus. Dulu di zaman Yunani kuno pernah Plato berkumpul dengan filosof-filosof semacamnya. Mereka membahas apa itu adil. Beda-beda pendapat para mereka itu tentang adil. Adil menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu satu definisi adil. Adil memberikan kepada yang berhak-haknya melalui jalan yang terdekat. Kalau Anda beri tapi dari jalan jauh-jauh itu tidak adil namanya. Nah, ada satu yang menarik. Adil adalah berpihak pada yang kuat. Benar tidak ini? Boleh jadi sekarang begitu ya? Berpihak pada yang kuat. Oke. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu menjadi khalifah, beliau berpidato singkat. Salah satu ucapannya, yang kuat di sisi kamu lemah menurut pandanganku sampai saya mengambil hak orang lain yang ada di tangannya. Yang lemah di sisi kamu kuat di sisi saya sampai saya kembalikan kepadanya haknya. Jadi kalau mau artikan memihak kepada yang kuat, itulah penafsiran yang sesungguhnya. Kuat di sisi orang tapi di sisi kita. Nah, sekarang ini terkadang tidak seperti itu kan. Yang kuat dan sebagainya. Nah, itu bukan keadilan. Dan ada bedanya keadilan dalam sidang-sidang sengketa dengan keadilan sosial. Keadilan dalam sidang sengketa mata harus tertutup. Tapi keadilan di bidang sosial mata harus terbuka melihat siapa yang butuh untuk dibantu, apa yang dan sebagainya. Itu keadilan. Tetapi apa ini idealisme? Lahir lagi diskusi. Apa cendekiawan perlu berpolitik? Saya dengan adik saya Alwi sering diskusi. Dia dulu politisi. Saya tidak pernah berpolitik praktis. Saya berkata pada dia, bedanya ilmuwan dengan politisi itu ada beberapa. Yang pertama, ilmuwan boleh salah tapi tidak boleh bohong. Politisi boleh bohong, tidak boleh salah. Ya kan? Politisi setiap saat berpotensi dapat lawan. Ilmuwan setiap saat berpotensi dapat teman. Mau pilih yang mana? Nah, silahkan.
Politisi berkesempatan untuk meraih keuntungan materi yang banyak. Ilmuwan belum tentu. Jadi beda. Nah, karena itu sekali lagi saya teringat pernah dibahas oleh Socrates dan Plato, ilmuwan itu boleh berpolitik atau tidak? Beda pendapat. Nah, kembali kepada arti politik, kembali kepada arti siasat. Kalau karena itu dalam disiplin ilmu agama Islam, ilmu yang membahas tentang politik itu dinamai siasah syar'iyah, politik keagamaan, karena ada politik yang tidak direstui oleh agama, sehingga itu tidak dibahas. Politik keagamaan, siasah syariah. Yang terakhir yang saya ingin jawab soal ini saya kira fungsi kita sebagai ilmuwan. Perubahan tidak mungkin terjadi kalau hanya penguasanya yang berubah. Pengalaman kita begitu. Perubahan hanya terjadi menurut Al-Quran kalau apa yang dalam pikiran dan hati berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah keadaan suatu masyarakat sampai mereka mengubah apa yang ada dalam dirinya. Allah mengubah yang di luar. Tapi perubahan yang di luar itu lahir dari perubahan apa yang ada dalam diri manusia. Apa yang ada dalam diri manusia itu nilai-nilai yang dia anut. Kalau nilainya tidak berubah masyarakat. Masih nilai ekonomi yang kita mau bahas dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, tidak berubah masyarakat kita. Masih nilai lama yang sudah ketinggalan mau dipertahankan, tidak berubah masyarakat kita. Itu ada di dalam diri. Tekad yang kuat. Kalau Anda tidak punya tekad, tidak berubah. Mungkin kalau Anda menilai bahwa kita ini sudah berapa kali ganti dari Orde Lama ke Orde Baru, ke reformasi dan belum juga terasa perubahan itu, masalahnya karena kita tidak berubah. Dari ini peranan perguruan tinggi, peranan ilmuwan, peranan mahasiswa, tularkan kebaikan itu kepada orang lain. Mulai dari seorang diri. Tidak usah muluk-muluk mau mulai. Salurkan arus kebaikan itu kepada orang lain, kepada teman Anda. Nabi-nabi itu mulai dari satu orang. Tidak usah dulu bercita-cita. Mari kita, tetangga kita, saudara kita, mari kita berubah nilai-nilai itu. Itu akan terjadi perubahan. Tidak, tanpa itu beginilah keadaan bangsa-bangsa, beginilah keadaan umat. Itu saya kira jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Gores Shihab.